Halo, selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi. Belajar seputar akuntansi dari YouTube. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa share agar yang lain bisa tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, teman-teman, saya akan membahas tentang peluang kerja mahasiswa jurusan akuntansi. Nah, kira-kira apa aja sih peluang kerjanya, dan mungkin gak sih mahasiswa jurusan akuntansi itu nanti bakal nganggur? Profesi pertama yang akan menanti alumni akuntansi adalah internal auditor. Nah, apa sih internal auditor itu? Dan kira-kira berapa sih gajinya? Nah, internal auditor itu bertugas untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen itu sudah sesuai dengan keasliannya. Nah, internal auditor juga berfungsi atau bertugas untuk memastikan bahwa seluruh laporan keuangan atau seluruh aktivitas perusahaan itu sudah dilakukan secara efektif dan efisien, dan laporan keuangan yang disajikan itu bebas dari penyimpangan atau tindakan-tindakan fraud atau tindakan-tindakan kecurangan. Nah, untuk menjadi internal auditor ini, teman-teman harus memiliki jiwa kejujuran yang sangat tinggi, karena profesi ini sangat menjunjung etos kerja yang baik atau yang level tertinggi yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, kira-kira berapa sih gajinya untuk fresh graduate ya, teman-teman? Nah, berdasarkan informasi yang saya kumpulkan dari berbagai website, untuk fresh graduate internal auditor itu bisa mencapai 7 juta hingga 10 juta per bulannya. Nah, ini tentu profesi yang sangat menggiurkan ya, teman-teman. Profesi yang kedua yang juga sangat cocok untuk alumni akuntansi adalah menjadi seorang akuntan publik. Nah, apa sih akuntan publik itu? Akuntan publik adalah akuntan independen yang tugasnya untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pihak perusahaan itu sudah bebas dari salah saji yang material, dan laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar yang berterima atau berlaku umum di Indonesia. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi akuntan publik ini? Para alumni akuntansi harus memperoleh gelar yang pertama strata 1 atau minimal untuk saat ini untuk menjadi akuntan publik bisa tidak hanya dari lulusan akuntansi. Yang paling penting, teman-teman harus bisa memperoleh atau meraih gelar CPA atau Certified Public Accountant. Nah, tentu untuk menjadi atau untuk memperoleh gelar CPA ini tidak mudah, teman-teman, tapi bisa diupayakan. Nah, berat bukan berarti tidak bisa diupayakan ya, teman-teman. Nah, kira-kira berapa sih rata-rata gaji bulanannya kalau misalnya teman-teman bekerja di kantor akuntan publik sebagai junior auditor, atau bahkan mungkin menjadi senior auditor, bahkan menjadi manajer. Nah, di level junior teman-teman bisa memperoleh gaji 4-8 juta dalam satu bulan. Tentu di level paling tinggi itu bisa mencapai 8 atau sampai angka 2 digit. Nah, bagaimana teman-teman? Tertarik untuk menjadi akuntan publik? Peluang profesi yang ketiga, dan peluang ini masih sangat jarang dan sangat-sangat dibutuhkan di Indonesia. Apa dia? Ialah menjadi perencana keuangan. Nah, mengapa ini menjadi peluang yang sangat besar? Saat ini Indonesia berada pada level menengah ke atas. Artinya, nanti setiap rumah tangga, setiap usaha, bahkan setiap pribadi akan membutuhkan seseorang untuk menjadi perencana keuangannya.
Dan ini adalah peluang yang sangat besar bagi alumni akuntansi. Nah, bagaimana untuk memulai karir sebagai perencana keuangan ini? Teman-teman harus bisa memperoleh gelar Certified Financial Planner atau yang disingkat menjadi CFP. Nah, untuk mendapatkan sertifikat ini, teman-teman harus lulus dalam beberapa tahap ujian. Bagaimana kira-kira tentang salary-nya ya, teman-teman? Nah, dengan menjadi perencana keuangan ini, teman-teman bisa memperoleh salary 5 hingga 60 juta dalam satu. Peluang profesi yang keempat adalah menjadi Chartered Financial Analyst atau disingkat menjadi CFA. Nah, pekerjaan dari CFA ini adalah untuk menganalisis atau menerjemahkan data-data perusahaan yang kemudian menjadi dasar perhitungan untuk pengambilan keputusan bisnis. Nah, kira-kira berapa salary yang akan teman-teman peroleh kalau teman-teman memutuskan untuk menjadi Chartered Financial Analyst? Nah, dalam range gaji minimal yang akan teman-teman peroleh adalah 7 hingga 20 juta per bulan. Atau mungkin teman-teman tertarik untuk bekerja di peluang profesi yang kelima ini. Nah, yang peluang profesi yang kelima, teman-teman bisa bekerja di OJK dan Bank Indonesia. Nah, mendengar nama kedua lembaga ini tentu sudah sangat wah ya. Orang-orang yang bisa bekerja di OJK dan BI tentu orang-orang yang spesial, terutama untuk alumni akuntansi. Nah, kira-kira berapa sih gaji yang akan teman-teman peroleh jika bekerja di OJK maupun di BI? Range gajinya bisa dimulai dari 8 hingga 2 digit ke atas. Nah, kira-kira apa yang harus teman-teman miliki untuk bisa bekerja di OJK? Nah, untuk bekerja di dua lembaga ini ya, teman-teman, persaingan yang akan teman-teman hadapi nanti tentu akan sangat ketat, sangat kompetitif. Oleh karena itu, alumni akuntansi dari sejak awal sudah harus mulai aktif untuk berorganisasi, dan teman-teman tidak hanya memerlukan kemampuan berhitung atau kemampuan akuntansi yang mumpuni, tapi teman-teman juga harus memiliki kemampuan bahasa yang mumpuni, karena kedua lembaga ini sangat membutuhkan dua kemampuan itu tadi. Peluang kerja yang keenam, teman-teman bisa menjadi kredit analis di lembaga keuangan, baik yang bersifat konvensional maupun yang bersifat syariah. Nah, biasanya tempat kerja teman-teman di bidang pembiayaan. Apa sih tugasnya? Nah, kredit analis ini memiliki tugas pokok, yaitu menghitung atau menganalisa kemampuan calon pencari kredit dalam membayar cicilan bunga per bulannya. Nah, kredit analis ini juga bertugas untuk menilai, mengevaluasi, serta mengusulkan nominal yang kira-kira layak untuk si pencari kredit. Nah, berapa sih salarinya ya, teman-teman? Nah, untuk salary di bidang kredit analis, jika teman-teman nanti terjun di perbankan dan kemudian bekerja di posisi itu, teman-teman bisa memperoleh gaji 5 hingga 15 juta dalam 1 bulan. Nah, teman-teman bisa menjadi ASN di lembaga pemerintah atau menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kira-kira posisi bekerja teman-teman itu kalau ikuti istilah dalam ASN itu formasi. Nah, itu banyak sekali dibutuhkan, lembaga pemerintah membutuhkan tenaga accounting, terutama yang sangat yang fresh graduate. Biasanya teman-teman akan ditempatkan di bagian penganggaran, di dinas pendapatan daerah, atau unit-unit yang ada hubungannya dengan keuangan. Nah, bagaimana dengan salary-nya?
salary untuk ASN atau PNS maksud saya itu sangat tergantung pada level pangkat dan golongan. Jadi selain itu, teman-teman juga bisa menjadi akuntan pendidik. Nah, ini adalah peluang kerja alumni akuntansi yang ke-8. Nah, teman-teman bisa memutuskan untuk menjadi guru atau menjadi dosen yang khusus mengajar di bidang akuntansi, atau teman-teman juga bisa mendirikan lembaga yang memberikan kursus khusus untuk pendidikan akuntansi. Nah, saat ini agar bisa menjadi pembicara atau pemberi materi di berbagai lembaga, teman-teman bisa mengikuti sertifikasi CTA atau Certified Teaching Audit. Nah, salah satu syaratnya teman-teman harus berpengalaman dalam bidang pengajaran di mata kuliah akuntansi, audit, dan lainnya. Jika 8 peluang profesi akuntansi yang sudah saya jelaskan tadi tidak bisa kita raih atau tidak bisa kita peroleh, teman-teman tidak bisa menjadi akuntan publik, tidak bisa menjadi internal audit, tidak bisa menjadi perencana keuangan, kredit analis, akuntan pendidik, ataupun ASN. Jangan risau dan jangan sedih, bahwa alumni akuntansi, terutama untuk teman-teman yang memiliki usaha, keilmuan di bidang akuntansi itu sangat bermanfaat untuk teman-teman dalam proses atau dalam menjalankan bisnis atau usaha teman-teman. Karena tentu selama belajar akuntansi, teman-teman juga akan belajar bagaimana sih menyusun laporan keuangan yang baik itu, dan bagaimana sih menyusun laporan keuangan yang sesuai standar misalnya. Dan teman-teman selama dalam menjalankan usaha juga bisa memproyeksi atau menghitung bagaimana menghitung persediaan, misalnya bagaimana menghitung proyeksi pendapatan di masa yang akan datang. Nah, demikian tadi penjelasan saya mengenai peluang-peluang profesi alumni akuntansi. Dan jika ingin teman-teman menginginkan profesi yang terbaik, maka teman-teman harus mempersiapkan diri teman-teman sejak sekarang atau mulai dari sekarang. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa share agar yang lain bisa tahu.